ya, yang tadi, ya, serangan pertama gagal, serangan kedua, ya, sel killer T maju, tapi yang berikutnya udah nyiapkan ini berikutnya. Nah, namanya humoral. Bapak Ibu, ternyata antigen ini pinter, ya. Kalau ibaratnya musuh, dia punya senjata rahasia. Wah, perang biasa nggak bisa, dia keluarkan senjata rahasia, gitu ya, senjata kimia atau apa gitu ya. Nah, rupanya ini antibodi kita melihat ini, ditangkap, cet. Nah, ternyata senjata namanya juga senjata rahasia, dia buntal, jatuh. Nah, pecahan-pecahan serpian ini ternyata Bapak Ibu itu kayak semacam bom bom yang dilepaskan gitu ya. Sewaktu-waktu mengendap di bagian-bagian tubuh kita, muncullah kondisi yang namanya keradangan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang namanya cytokine storm yang nanti saya mau sampaikan nanti ya. Nah, saya simpan dulu nanti ya. Nah, singkat cerita ini mengendap di persendian-persendian Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya nanti pakai bahasa kedokteran Anda bingung. Jadi saya pakai bahasa yang sederhana untuk Anda cerna ya. Nah, sampai di sendi-sendi, seluruh sendinya bengkak semua. Jadi Bapak Ibu orang yang kena rheumatoid arthritis, itu kasihan. Seluruh sendi bengkak. Bergerak nggak bisa, sakit semua. Ya, bisa nangis itu, diranjang terus, mau gini, gimana? Semua sendi Anda bisa merasakan ya. Pernah ngerasain ngilu nggak ya? Nah, ngilunya tuh seluruh sendi kita. Dan ini sangat berbahaya karena endapan-endapan tadi yang namanya ikatan antigen antibodi itu bisa ke jantung dan menyebabkan kerusakan jantung. Jadi katup-katup jantung itu bisa rusak semua gara-gara yang terjadi yang namanya rheumatoid arthritis. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyerang baik remaja, anak muda. Saya pernah menjumpai pasien saya umur 6 tahun kena rheumatoid arthritis Bapak Ibu. Ya. Nah, banyak kejadian yang diduga beberapa bakteri seperti Staphylococcus dan lain sebagainya itu yang menyebabkan rheumatoid arthritis. Tapi ada beberapa bakteri-bakteri lain juga bisa ya memicu. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya namanya multiple sclerosis. Wah, ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu ya. Apa ini multiple sclerosis? Jadi Bapak Ibu, kita punya saraf, seluruh tubuh kita ini ada sarafnya ya, namanya saraf tepi ya. Jadi kalau misalkan ya, nih tubuh kita ini ada saraf, tangan kita bisa bergerak. Ini karena ada saraf yang memerintah. Jadi ini saraf dari otak, ini ada saraf besar ya Bapak Ibu, sumsum tulang belakang itu ya. Nah, itu keluar saraf kecil ya. Nah, di saraf-saraf ini sampai yang kecil-kecil ujung itu ada namanya serabut saraf atau mielin. Nah, kasusnya ini yang mengerikan apa Bapak Ibu? Ini yang humoral, jadi yang sering bawa masalah ini humoral sistem ini ya. Dia ngomong, oh ini mielin ini benda asing kuman, hajar gitu ya. Nah pada saat mielin diajar Bapak Ibu, yang terjadi apa? Seluruh fungsi saraf Anda terganggu. Nah masalahnya sekarang gangguan sarafnya letaknya di mana? Kalau gangguan saraf tadi letaknya di mata, maka terjadi matanya terganggu, penglihatannya terganggu. Kalau ini di fungsi keseimbangan, orangnya tuh bisa muter-muter Bapak Ibu, jatuh sendiri, ya. Dan ada juga yang ngalami ototnya itu tiba-tiba kayak lemes, nggak bisa digerakin. Dan fungsi-fungsi dasar tubuh menggerakkan tangan, jadi nggak bisa makan tiba-tiba. Jadi kalau orang nggak mengerti, pertanyaannya gini, ini habis diguna-guna ini, habis kamu menyalahi orang gitu ya. Nah ini penyakit autoimun sering dikaitkan dengan itu karena sampai hari ini Bapak Ibu, penyakit autoimun ini masih tian dan banyak ya apa ya logika-logika, oh kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi multiple sclerosis juga seluruh saraf kita. Nah, yang lebih ngeri, kalau kerusakannya ini sampai jadi jaringan parut, ini kerusakannya menetap, Bapak Ibu. Jadi saya pernah menjumpai beberapa pasien multiple sclerosis yang lumpuh, ya. Nah, saya punya cerita Bapak Ibu kurang lebih saat 4 tahun saya jalankan BIS HDI. Kebetulan saya itu ada satu pasien multiple sclerosis. Anak ini menderita lumpuh tangan dan kaki keempat-empatnya. Nah, dokter sudah menegakkan diagnosa di multiple sclerosis dan kondisinya kasihan anaknya. Bapak Ibu,
pasiennya datang ke saya bilang, Bu, Pak, kesembuhan itu di tangan Tuhan, tapi ayo kita berusaha. Nah, singkat cerita, setelah dia coba terapi dengan produk HDI, Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama, produk HDI itu bekerjanya di mana ya. Tadi kan kita sudah belajar sama-sama dari cerita yang kita belajar tadi, ada fungsi daya tahan tubuh tadi ya yang bekerja ya. Nah, terus produk HDI ini bekerjanya di mana? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, Bapak Ibu, pada saat pertama kali, maaf, pada saat nih pertama kali ya, ini kuman masuk ini. Nah, tubuh kita ini udah berperang pertama kali. Di sini Bapak Ibu, produk HDI sudah ikut berperang. Nah, contoh ini sekedar ada kemarin. Saya ini pekerjaannya, nah, ini kan banyak ya teman-teman sejawat saya itu dokter. Bapak Ibu, hari ini saya minta tolong dengan sangat, bantu kami medis, dokter, eh, para medis itu setiap hari Bapak Ibu menghadapi orang sakit COVID. Nah, ini teman saya ngomong cerita sama saya, Roy, kerjaan saya ini nerima COVID, terus saya harus bagaimana? Nah, saya ngomong sama dia, oke, kalau gitu satu yang saya boleh sharing, saya support salah satunya produk HDI. Karena produk HDI itu bekerja di sini Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama dia membantu pada saat serangan pertama terjadi. Ini 6 sampai 12 jam itu serangan pertama kuman. Nah, kuman virus corona muncul masuk dari mana Bapak Ibu? Mungkin dari hisap ya, karena dia ngomong nih. Pasien datang kan nggak mungkin. Pasien datang, Bu maaf Ibu 12 meter dari saya. Ini saya tanya, sakitnya apa Bu? Panas, kan nggak mungkin gitu. Ya kan? Dan mau nggak mau kan berhadapan Bapak Ibu. Walaupun sudah pakai yang namanya face shield, bisa nggak dia ngomong terus kemudian ada yang muter gini masuk di bawahnya face shield. Nah, pada saat kuman itu masuk pertama kali, dia berhadapan dulu dengan pertahanan pertama Bapak Ibu. Apa itu? Ada bulu-bulu hidung ya, di tenggorokan kita ini ada tonsil. Maka saya ngomong, ambil itu kita punya produk propolis, isep. Kenapa? Itu minimal propolis sudah membantu melawan pertama kali. Bapak Ibu jangan keliru ya, bukan berarti saya ngomong Anda isep propolis ketemuin orang corona, bukan. Jangan cari perkara. Tetapi karena ini mau nggak mau harus berhadapan kan. Solusinya apa? Nggak punya solusi. Saya bilang kalau gitu oke, coba isep minimal ini melawan di membantu pertahanan pertama. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, ya. Jadi jangan menyalahartikan ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi karena kepepet nggak ada yang lain, saya rekomendasikan isep propolis. Nggak enak rasanya Pak Dok. Saya tahu semua namanya obat itu rasanya nggak terlalu enak. Itu makan makanan enak, nasi goreng enak gitu kan, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita lihat sama-sama, produk HDI berperan membantu limfosit T. Nah, sel killer T. Jadi nanti ya, bagi Bapak Ibu mohon maaf yang rekan-rekan sejawat yang dokter, para medis, nanti kalau ingin sharing-sharing mengenai medis, kami punya jurnal-jurnal yang bisa kita sharingkan. Tapi karena ini seminarnya kan seminar awam ya, jadi saya gunakan bahasa awam supaya sebagian besar kita mengerti. Tapi nanti kalau ada rekan sejawat, nanti boleh kita ngobrol, baik medis, para medis, kita ngobrol ya di belakang dengan teori-teori kedokteran. Nah, kita kembali lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bekerja di sel killer T ini? Nah, jadi jangan khawatir. Pada saat sel killer T ini bekerja, kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Ini mekanisme dari Tuhan yang sangat luar biasa. Saat sel killer T ini sudah berperang, menjadi aktif dan kuat, maka yang humoral system ini melihat itu butuh dibantu nggak gitu kan? Ya ini analoginya ya, dia lihat nih pakai keker dari jauh. Gimana itu? Oh, teratasi, maka beres. Humoralnya padam. Maka Bapak Ibu, ini case-case terjadi pada beberapa pasien-pasien kita itu mereka yang menderita autoimun setelah konsumsi produk kita, mereka mulai cerita itu reaksi-reaksi yang sebelumnya muncul ya, biasanya dipicu karena stres ya, terlalu lelah, terlalu capek ya, emosional, itu akan memicu.
Nah, setelah pakai produk kita dia mulai tenang, tidur juga istirahat enak, dia mulai